Dr. Zulkarnain Umar di hari ini pakai baju berani merah cerah. Mudah-mudahan ilmunya juga akan mencerahkan kehidupan kita di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu marilah kita buka hati dan pikiran kita sehingga kita bisa menerima kajian yang akan beliau sampaikan. Marilah kita buka kajian kita ini dengan bacakan basmalah. Informasi dari logistik sarapan pagi kita pada subuh ini yaitu Salome, sarapan lontong Medan. Mudah-mudahan cukup semua. Mudah-mudahan semua bisa mendapati dan menikmati sarapan subuh kita bersama, tapi dengan syarat sampai selesai kita menikmati kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz tersebut. Demikian saja, mari kita buka hati kita, pikiran kita. Kita panggil Ustaz Dr. Zulkarnain Umar untuk menyampaikan kajiannya. Pada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni asbahtu, Allahumma nahnu asbahna amsayna ada fitratil Islam wa kulli ni'mat minallah insyaallah barakah. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma barik lana fiha wa rizqna janaha wa habib ahliha wa habib ahliha ilaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya muliakan para alim, ulama, cerdik dan pandai, pemuka masyarakat, pengurus masjid, Bapak Ibu jemaah sholat subuh Masjid Al-Muslimin, semua yang berhadir, para penghafal Al-Quran, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Subuh ini kita berada pada tanggal 21 atau 20, ada yang 20, ada yang 21, 20 Zulqa'dah tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan Zulqa'dah tahun ini lebih baik daripada Zulqa'dah yang tahun datang, yang tahun sebelumnya insyaallah. Dan mudah-mudahan pula dipersampaikan Allah kepada bulan Zulhijjah, di mana kita mampu diberikan Allah taufik untuk beramal di penghujung tahun, sehingga kita berjumpa dengan tahun baru 1442 Hijriah dalam keadaan bersih dari segala salah dan khilaf, diterima amal-amal soleh kita insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada amalan yang menyebabkan hati kita ini bersih. Dia menjadi bagian dari jejak orang-orang soleh sebelum kita. Di antaranya amal terpenting yang berkait paut di antara di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kalimat ada satu, solat dan zakat. Apa kata Allah? Aqimis shalah wa atuz zakat. Aqimis shalah wa atuz zakat. Tapi di ayat yang lain
satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang dipautkan dengan sholat setelah zakat adalah kurban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah untuk Tuhanmu dengan ikhlas dan berkorbanlah. Ini dua ini bedanya. Tapi kata ulama menjelaskan bahwa antara zakat dan kurban ini mirip-mirip sebenarnya. Aqimis shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, bayarkan zakat. Kemudian fasholli li rabbika wanhar. Sholat dan berkurbanlah. Kurban juga untuk Allah Ta'ala, tapi ada materi yang diberikan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, untuk menjadi orang baik di muka bumi ini, dari risalah orang-orang terdahulu, jejak di atas perjalanan kehidupan ini, kita tak bisa hanya baik ke langit saja. Tak bisa hanya baik ke langit, tapi kita tak baik di bumi. Lalu tak bisa pula kita kalau baik saja di bumi ini, baik hubungan sama orang tua, baik sama keluarga, baik sama besan, baik dengan tetangga, karib kerabat kita, lalu kita tak punya hubungan ke langit kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga disebut sebagai manusia yang paripurna. Yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, maksud kita diciptakan itu untuk beribadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pada surat Az-Zariyat ayat 56. Masya Allah. Nggak keluar susu bagi kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya semata-mata untuk beribadah. Maka ibadah ini menyangkut paut kehidupan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala langsung, lalu juga menyangkut paut urusan kita sesama kita di bumi. Khusus pada bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ada 4 bulan. Inna iddata syuhur, kata Allah, sesungguhnya ada bilangan bulan ketika yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Ada 12 bulan dalam hitungan Allah. Lalu dari 12 bulan itu di dalamnya ada arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, lalu ada bulan Rajab untuk pisah. Sekarang kita sudah berada di bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, sudah lewat 20 hari. Wala tazlimu anfusakum fihinna, kata Allah, jangan kalian berlaku zalim pada bulan itu. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ini berderet-deret bulan. Agar apa? Agar kesempurnaan kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul kita mengikat diri untuk tidak melakukan kezaliman, menjaga kebersihan setelah beramal di bulan Ramadan, menjaga keutamaan amal Ramadan, kemudian meningkat di bulan Syawal. Lalu di bulan Zulqa'dah kita menjaga itu semua, lalu kita berjumpa dengan bulan Zulhijjah menutup tahun, sehingga tahun 1441 atau tahun-tahun sebelumnya kita menjadi manusia paripurna, yaitu manusia yang taat pada Allah lalu berbuat ihsan kepada sesama, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, dari 4 bulan yang Allah tetapkan sebagai bulan yang mulia, ada 2 bulan orang beramal karena bulannya saja, sunnah Nabi SAW, karena bulannya saja. Lalu ada orang beramal dari 4 bulan itu 2 bulan karena bulannya dan tanggal hari-hari Jawa. Tidak ada satu hadis sahih pun menjelaskan tentang beramal pada hari-hari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 pada bulan Zulqa'dah, dan tidak pula pada bulan Rajab. Jadi tidak ada tanggal 1 Zulqa'dah amalnya ini, tanggal 1, 2, 3 Zulqa'dah ini tidak ada. Kemudian pada bulan Rajab, tanggal 1 Rajab, 2 Rajab, 3 Rajab, 10 Rajab, tidak ada hadis yang sahih untuk menjelaskan tentang itu. Walau ada hadis maudhu, hadis lemah juga di bulan Rajab ada, tetapi hadis yang sahih tak ada menyebutkan apa amalan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Tetapi khusus 2 bulan dari 4 bulan itu, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram, ada tanggal-tanggal yang disebut oleh Nabi SAW. Dalam hadis Nabi SAW katakan, ma min ayyam amal salih, ma min ayyamul amal salih ahabba ilallah, fihinna ahabba ilallah min hadhil ayyam al-ashr.
tidak ada amalan soleh yang di dalamnya yang paling dicintai Allah. Ini kan selalu kita dengar hadis ini. Tidak ada beramal hebat, beramal baik, beramal soleh yang di dalamnya yang Allah cintai daripada amalan pada hari-hari 10 ini, kata Nabi. Min hadhil ayyamil ashar, pada hari-hari yang 10 ini. Sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wala jihad. Bagaimana dengan jihad ya Rasulullah? Wala jihad, kata Nabi. Tidak pula berjihad. Illa man kharaja min baitihi bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bi syai'in. Kecuali orang yang keluar dari rumahnya dengan dirinya dan dengan hartanya, lalu dia mati. Nah, mati bahasanya tuh saya menjelaskan. Wa lam yarji bi syai'in itu dia tak kembali dengan segalanya. Artinya dia sudah syahid. Mati syahid, Pak. Jadi ulama menyebut mensyarahkan hadis Nabi SAW, beramal di awal-awal di hari-hari yang 10 disebut Nabi itu sama seperti kita beramal mati syahid, Pak. Sama dengan beramal mati syahid. Dan ini adalah jalan kemuliaan yang ditempuh oleh orang-orang terdahulu untuk mensucikan diri kepada Allah, mensucikan diri pula untuk menjadi hamba-hamba yang ihsan, berbuat baik di antara sesama kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, min hadhil ayyamil ashar, dari hari-hari yang 10 ini, mana hari yang 10 itu? Mana, Pak? Hari yang 10 itu yang mana, Pak? Pak, 10 hari. Kata Imam Ibnu Katsir, hari yang 10 itu adalah hari 10 awal Zulhijjah. Kata Imam Ibnu Taimiyah juga menyebut awal 10 itu adalah awal 10 bulan Zulhijjah. Pendapat ulama yang lain, 10 hari yang disebut Nabi SAW ada 10 hari siang dan ada 10 hari malamnya. Ada 10 hari utama, yaitu pada bulan Ramadan. Dan ada pula 10 hari yang utama tapi siangnya, yaitu pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Pokoknya angka 10 ini luar biasa. Demi hari-hari yang 10 akhir Ramadan sudah berlalu. Lalu ada satu malam yang lebih baik daripada seluruh malam pada hari terakhir bulan Ramadan. Malam apa Ibu? Malam Lailatul Qadar. Lalu ada satu hari di hari siangnya lebih baik daripada seluruh hari siang yang ada dalam setahun. Hari apa, Pak? Tidak ada hari yang lebih hebat pada hari itu, yang dimana orang berdoa, memohon, meminta, Allah kabulkan doanya. Kalau yang minta ampun, Allah ampunkan dosa-dosanya. Yaitu hari apa, Bu? Hari Jumat, Yaumul Arafah. Jadi ada malamnya, malam Lailatul Qadar, lalu ada siangnya, siang di mana hari Arafah. Ketika orang wukuf di Arafah, lalu ada orang yang tidak berhaji melaksanakan puasa Arafah. Kata Nabi, yaum as-saumu Arafah yukaffiru sanah baqiyah wal madiyah. Orang berpuasa di hari Arafah itu sama Allah ampunkan dosanya tahun ini dan yang tahun yang lalu, tahun yang telah berlalu dan tahun ini. Baqiyah yang telah lewat, wal madiyah, dan tahun sedang berjalan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, balik kita kepada dalil tadi. Ada 2 bulan yang di dalamnya disebut hari-harinya. Pertama bulan Zulhijjah, lalu bulan Muharram disebut hari-harinya. Kata Nabi, as-saumul arab, as-saumu Asyura, puasa pada hari Asyura, yukaffiru sanah, juga menghapuskan dosa setahun. Kalau aku hidup tahun yang akan datang, aku akan puasa Tasu'a wa Asyura, puasa 9 dan 10 Zulhijjah, 9 dan 10 Muharram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka di banyak bulan yang disebut hari dan tanggal-tanggalnya, hari-harinya adalah 2 bulan, Zulhijjah, lalu bulan Muharram. Kita tinggal 9 hari jumpa dengan bulan Zulhijjah. Jalan yang kita tempuh untuk mengisi hari-hari bulan-bulan mulia ini
Samakah jalannya seperti jalan yang ditempuh oleh orang-orang soleh sebelum kita? Kemuliaan bulan Zulhijjah karena kemuliaan beramal di dalamnya bermula dari risalah yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, sungguh dalam setahun ini nikmat Allah sudah banyak kita nikmati. Nikmat apa Bu? Pak, nikmat sehat. Bisa nak bayar sehat kita nih dengan Allah Ta'ala. Nikmat oksigen, bisa bayar? 1 jam oksigen yang kita hirup. Sekarang kita sibuk pakai masker kan? Mudah-mudahan tak ada airborne, sentuhan udara lalu masuk virus corona. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemudian nikmat mata bisa berkedip, nikmat tangan bisa jarinya menggenggam. Pak Yusfi kalau tangan jari tidak bisa menggenggam, tidak bisa main bulu tangkis itu kan, karena tidak bisa megang raket. Nikmat mulut bisa bicara, nikmat jantung yang bisa berdetak, nikmat kaki bisa melangkah, nikmat otak yang masih bisa berpikir baik, nikmat hati yang bisa merasakan. Ini semua takkan bisa kita catat. Belum lagi nikmat semua alam. Sesungguhnya wa in ta'uddu, dan kamu tidak akan bisa menghitung. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Dan sesungguhnya kalian kalau menghitung nikmat Allah itu pasti tak akan pernah sanggup menghitung nikmat. Banyak nikmat Allah dalam setahun, dalam puluh-puluh tahun kehidupan kita. Lalu setiap tahun kita diperintahkan untuk bersyukur dengan seluruh nikmat ini, Bapak Ibu. Bersyukur dengan nikmat ini. Jalan bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan itu, pertama kita membangun hubungan kepada Allah Ta'ala secara langit lagi, secara vertikal. Lalu membangun hubungan kita kepada sesama manusia secara horizontal. Di antara perintah membangun hubungan itu, aqimis sholat, tegakkan sholat, wa'atuz zakah, bayar zakat. Lalu ada pada bulan Zulhijjah ini spesial ayatnya, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya sudah banyak nikmat Allah Ta'ala, sangat banyak nikmat Allah Ta'ala, tak bisa dihitung. Inna a'tainakal kautsar, sungguh banyak nikmat Allah. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dari hadis riwayat Imam Ahmad bahwa inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kita ini akan mendapatkan nikmat dari telaga Kautsar. Telaga Kautsar itu kata Imam Ahmad dari hadis Nabi SAW, di sebelah kiri dan kanannya terdiri yakut wal marjan, terdiri dari dinding-dinding emas dan perak. Lalu di dalam telaga Kautsar itu ada bejana-bejana yang banyak, yang kemudian berisi air-air minum, yang kemudian ada gemerlapan bintang-bintang, permata-permata seperti banyaknya bintang di langit. Bisa dihitung Pak, banyak. Lalu di telaga itu nanti orang-orang beriman akan minum bersama Nabi SAW. Lalu ada pula orang beriman, di antara orang beriman ikut minum pula, tapi diusir oleh para malaikat. Diusir, sana, diusir oleh malaikat. Apa kata Nabi? Itu kan umatku wahai malaikat, itu kan umatku ya Allah. Kata Allah, wahai Rasul, wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang dikerjakannya sepeninggal kamu. Masya Allah. Jadi tak semua pula orang beriman bisa minum di telaga Kautsar. Banyak nikmat Allah Ta'ala. Disebutkan nanti kita ketika masuk surga akan minum. Tapi tak semua orang bisa minum. Ada orang minum lalu diusir, dia ikut-ikut aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, tapi jumhur ulama menjelaskan Al-Kautsar bermakna kathrah, yaitu banyak. Bukan hanya nikmat nanti kita jumpai di dalam surga, tapi nikmat hidup di dunia dan nikmat hidup di akhirat. Inna a'tainakal kautsar, sungguhnya banyak nikmat Allah di dunia dan di akhirat. Fasalli, maka dengan semua nikmat Allah Ta'ala itu solatlah. Tapi solatnya jangan untuk siapa-siapa. Li rabbika, hanya untuk Tuhanmu. Kata ulama tafsirnya adalah solatlah dengan ikhlas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, solat kita udah ikhlas belum? InsyaAllah ya Ustaz ya. Payah kita nyebut ikhlas nih. Setidaknya dari setiap kita solat ada bacaan ikhlas kita. Baca surah Al-Ikhlas. Zuhur surah Ikhlas, Asar surah Ikhlas, sholat surah Ikhlas, telah tahajud surah Ikhlas. Karena surat itulah pula yang paling pendek dan paling hafal. Ya tak? Surah Allahu Ahad, Allahu Samad, ikhlas tuh, InsyaAllah ikhlas. Ya tidak apa-apa juga, tapi paling hafal nih. Saya rasa satu-satunya surat dalam Al-Quran
Ya, yang paling mudah dihafal dari kita kecil setelah surah Al-Fatihah adalah surah Ikhlas, dan mungkin kita tak pernah menghafalnya, tiba-tiba hafal aja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita diminta beramal sholat ikhlas hanya karena Allah, hubungan ke langit. Orang-orang dulu sungguh-sungguh sholatnya, bulan Ramadan sungguh-sungguh, bulan Syawal bulan peningkatan, bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah bulan yang memang dipersiapkan untuk qawaid, Pak, untuk urusan-urusan, aturan-aturan melaksanakan perjalanan haji, yaitu menyambut bulan Zulhijjah. Jadi bulan yang di dalamnya adalah berkunjung, Zulhijjah. Di dalam bulan itu ada berkunjung. Kemana? Melaksanakan ibadah haji. Jadi tak bisa tiba-tiba berangkat haji aja gitu, tak bisa. Banyak persiapannya. Maka disebutlah bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah adalah bulan haji, bulan persiapan untuk melaksanakan haji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, balik kita lagi ke ayat tadi. Balik kita lagi. Apa yang dikerjakan orang-orang terdahulu dengan kemuliaan datangnya bulan Zulhijjah, mempersiapkan diri pada bulan Zulqa'dah. Apa yang mereka persiapkan untuk menyambut kemuliaan datangnya bulan Zulhijjah? Sekarang ada nak persiapan itu sama kita? Agar kita bersih ke langit, bersih ke bumi. Kata ulama yang pertama, di antara amalan sholat wajib kita dan amalan sunnah, sholat sunnah kita, rawatib kita yang biasa, yang menjadi rutinitas harian kita, ada amal-amal spesial yang kita kerjakan di bulan haram, terutama persiapan menyambut bulan Zulhijjah, sehingga ketika puncaknya Zulhijjah itu kita betul-betul merasakan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat Allah. Kira-kira sama atau tidak? Bunyi piring di luar tuh memang menggoda, Pelentang gitu ya. Apalagi awak terakhir semalam makan jam 5, Pak. Pergi nengok pisau sembelih kurban, singgah di rumah makan di pasar Kampang, jumpa telur ikan dengan udang, Pak. Oh, dia lama ya. Masya Allah. Apalagi pagi gua ada, oh itu cocok. Lontong Medan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, balik. Apa amalannya? Pertama kata ulama, membersihkan diri kepada Allah. Setelah sholat itu amalannya adalah puasa. 3 amal yang hanya hubungan manusia dengan Allah, tak bersangkut paut dengan manusia, yang hubungannya langsung kepada Allah Ta'ala itu 3. Diperbanyak setelah sholat. 1, puasa. 1, sholat ya, hubungan pada Allah Ta'ala langsung. Yang kedua, puasa. Ada enggak hubungan sholat kita dengan orang lain? Tidak ada. Ini hanya dengan Allah. Allahu Akbar, sholat. Fasolli, sholat dengan Allah Ta'ala. Lalu apa yang berhubungan lagi dengan Allah Ta'ala? Saum, puasa. Kata Allah Ta'ala, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa kamu itu aku dan akulah membalas jasa kemuliaan dari puasa yang kita kerjakan. Ini puasa ini membersihkan diri secara zahir, bersih sehat, lalu secara batin jiwa kita terhubung dengan Allah, jiwa-jiwa kita tenang, hormon kita stabil. Puasa. Bulan Zulqa'dah ini banyak puasa, Pak. Bulan Zulqa'dah ini kan habis Ramadan kemarin puasa kita 6 hari di bulan Syawal. Lalu bulan Zulqa'dah ini udah puasa juga. Nampaknya agak-agak terlena kita bulan ini. Ya Ustaz ya? Bulan agak-agak terlena, apalagi sudah mulai longgar. Nanti lontong sayur lagi, nanti soto kikil lah, macam-macam gitu. Ini puasa. Sunnah amalan yang sangat mendekatkan diri kita kepada Allah setelah sholat. Yang kedua adalah puasa. Banyak puasa, Bu. Puasa tidak makan, puasa tidak minum, dan puasa tidak marah, puasa menahan diri, puasa tidak berbohong, puasa semua. Puasa. Maka di bulan Zulqa'dah ini sunnah berpuasa. Lah masuk pula kita nanti di bulan awal 10 hari bulan Zulhijjah, tentu lebih utama pula kita puasa. Kata Nabi, ma min ayyam amal soleh min hadhihi fihinna min hadhil ayyam al-ashar. Tidak ada amal yang paling Allah cintai pada hari-hari ini kecuali di hari-hari ini, yaitu hari-hari yang 10, yang bandingannya tidak ada lebih hebat kecuali orang mati syahid.
Maka ulama menyebut pada hari yang 10 Zulhijjah ini, maka kalau kita beramal sama dengan mati syahid, Pak. Siap Bapak Ibu puasa? Tak lama lagi paling pekan depan sudah mulai. Mulai dari sekarang, Senin, Kamis. Senin, Kamis. Sumpah 1 Zulhijjah kita isi puasa hingga tanggal 9 Zulhijjah. 1 hingga 9 Zulhijjah berpuasa. Dan jangan sampai kita tak puasa pada hari yang paling utama, yaitu hari Tarbiyah dan hari Arafah. 8 dan 9 Zulhijjah. Apa hukum puasa di bulan Zulhijjah? Hukumnya sunat, karena mengisi hari-hari kemuliaan. Di bulan Ramadan hukumnya wajib. Kalau kita tak puasa di bulan Ramadan, kita tak mempresentasikan diri kita sebagai orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yang dipanggil orang beriman diwajibkan untuk berpuasa, agar orang beriman itu memperlihatkan bahwa dia beriman, dia puasa sebagai seorang Islam. Tetapi di bulan Zulhijjah beda. Kenapa? Perintahnya sunat. Untuk apa, Pak? Bedanya di mana? Karena kita diperintahkan untuk bersyukur. Bersyukur pahalanya perintahnya itu sunat. Tetapi kalau kita mengerjakan berterima kasih kepada Allah, artinya amalan di bulan Zulhijjah itu amalan ungkapan syukur, ungkapan terima kasih setelah kita banyak menerima nikmat Allah yang tak mampu kita hitung. Tentu kata ulama, kalau orang berterima kasih itu, Pak, membalas dari apa yang dikasih itu kan lipat gandanya senang hatinya luar biasa. Kalau saya selalu, Pak Mariadi selalu ngasih saya, ngajak makan sana, banyakkan sini gitu kan. Tapi Pak Mariadi aja terus bilang, kapan Ustaz Zoni ngajak saya makan gitu kan. Nah, tapi tiba-tiba, Pak, saya nih Bapak banyak ahli jasa sama saya. Sekali saya pula lah ngajak Bapak makan. Gitu. Itu lain beda ya. Membalas apa yang diberi. Walaupun dia tak nuntut, tetapi kita menampakkan rasa terima kasih kita itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita menutup tahun, setiap tahunnya kita dibersihkan dari segala bentuk kesalahan, lalu kita dimuliakan di antara makhluk hamba-hamba ciptaan Allah. Jadi bersyukur, Pak. Salat, puasa. Lalu amalan yang ketiga, kita banyakkan tanda kita bersyukur yang hubungannya dengan Allah adalah berzikir. 3 ini amalan langit, amalan hubungan kita ke langit vertikal. 1 sholat, 2 puasa, yang ketiga zikir. Banyak zikir. Kata ulama, zikir yang paling mantap di antara seluruh zikir baca Quran. Dari induknya zikir itu Quran. Dan setiap kalimat yang kita ucapkan, kalimat pujian-pujian pada Allah, kalimat menyebut nama Allah, semuanya adalah bacaan dalam Al-Quran. Dalam konteks ilmu tasawuf, misalnya zikir itu setidaknya yang paling mudah dipahami ada 3 tingkatan zikir. Lafaz mengucapkan zikir. Pertama, zikir yang menyebut nama Allah saja. Ismuzat namanya. Zikir ismuzat. Zikir menyebut nama zat. Itu belum memuji, baru menyebut namanya. Syarat seorang kenal kepada Allah, syarat seorang dekat sama Allah, syarat seorang dekat sama sahabatnya, syarat orang tahu dengan temannya, maka pertama sekali adalah menyebut namanya, Pak. Dekat sama bapak yang ketua masjid, musliman dekat. Siapa namanya? Dia selalu pakai baju putih orangnya baik. Siapa namanya? Entahlah. Kalau sebut entahlah berarti tak dekat, Pak. Ini syarat kita dekat dengan seseorang itu adalah menyebut namanya. Maka syarat untuk dekat sama Allah, Allah perintahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Itu belum memuji, Pak. Baru kenal Allah. Zikir, dan itu ada dalam Al-Quran. Bismillah, dengan nama Allah. Lalu ikuti menyebut nama Allah itu dengan pujian. Apa pujiannya? Misalnya Subhanallah tasbih, Alhamdulillah tahmid, apalagi la ilaha illallah tahlil, Allahu akbar takbir, lalu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim tawakkal. Dan 5 kalimat ini tasbih, tahmid, tawakal, tahlil, takbir dan
tasbih, tasmid, tahlil, takbir dan tawakal. 5 kalimat ini semua ada dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita tak megang Quran itu kita nyebut subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Seolah seperti kita membaca ayat-ayat Al-Quran, tapi ayat-ayat putus. Dia zikir. Alangkah indahnya adik-adik kita semua membaca Al-Quran ini lebih tingkatkan lagi. Bulan Ramadan baca Quran 2 juz 1 hari. Bulan Syawal tinggal 1/4 juz. Bulan Zulqa'dah ada lagi Pak. Bulan Zulqa'dah lupa baca Quran. Bulan Zulhijjah la ilaha illallah, astagfirullah. Ini 3 amal ini jangan sampai kita lepas. Sehingga hubungan kita pada Allah makin baik, makin baik, makin baik, makin baik. Dan kesempurnaan makin baik itu beramal pula kita kepada sesama kita di bumi ini. Khusus di bulan Zulhijjah, di bulan Ramadan kita bayar zakat, di bulan Zulhijjah kita diperintahkan Allah berkurban. Berkurban menyembelih, wanhar, dan sembelihkanlah, sembelih. Tumpahkan darah dan kurban kita itu diperuntukkan pada Allah, lalu dagingnya berbagi kepada sesama kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, apa amalannya setelah sholat, puasa, zikir? Siap nih memperbanyak amalan nih? Insyaallah. Lalu yang keempat itu berkurban. Sudah daftar kurban Pak? Dah ya? Tahun lalu berapa ekor Pak? 16. Tahun ini 27. Ada satu masjid di Jalan Pau sana, masuk dekat Jalan Cumi-Cumi. Tahun lalu 26 ekor. Tahun ini pekan yang lalu baru 9 ekor. Entah kena corona, entah kena apa. Banyak masjid-masjid yang peserta kurbannya makin berkurang. Padahal perintah berkurban ini dari jumhur ulama sepakat memang dia sunnah muakkad, tetapi seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali menjelaskan bahwa hukum berkurban itu adalah wajib. Kenapa? Karena dia dipautkan dengan ayat dalam Quran, pakai waw ataf. Salat wajib, berkurban wajib. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Bukan fasholli li rabbika au anhar. Dan salatlah kamu pada Tuhanmu atau kamu berkurban, tak pilihan. Tapi dia adalah ketetapan. Salat untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Wanhar, kurban maksudnya sembelihlah hewan kurban. Tapi untuk sesama kita berbagi, Ustaz, boleh tak dengan uang kurban? Dengan duit aja 2.400.000 satu ekor kurban, lalu kumpul sebanyak orang, tak usah lagi beli sapi, duitnya aja kita bagi-bagi. Boleh tak Pak? Ya tak boleh. Karena syariatnya dalam setahun itu sekali aja untuk berkurban. Tapi makna kurban yang lebih jauh daripada sekedar berbagi kepada sesama kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Bapak Ibu? Bersyukur. Karena tadi Allah katakan sesungguhnya nikmat Allah banyak, salat dan berkurbanlah. Maka bersyukur kita pada bulan Zulhijjah dengan memotong kurban, syariat yang telah diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim setelah 80 tahun tidak punya anak. Dalam kisah ini kita ambil sedikit kilas balik. Kan kita dah selalu ini, tapi apa makna di balik ini? Setelah 80 tahun menikah dengan Siti Sarah, Sayyidatina Sarah, cantik orangnya Pak. Cantik orangnya Pak. Nabi Ibrahim pun ganteng kok. Lalu Nabi Ibrahim ini hari-hari berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, bagi aku anak keturunan soleh. Doa terus di usia 80 tahun. Apakah dikabulkan Allah? Bapak ada umur 80 tahun sini Pak, yang belum punya anak. Jangankan umur 80 tahun belum punya anak, yang umur 80 tahun pun udah gak ada lagi. Ini sampai usia 80 tahun berdoa minta anak. Logika manusia kan tak masuk kita nih. Lalu usia berapa Nabi Ibrahim alaihissalam baru dapat anak? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam
menikah dengan Hajar, seorang putri dari, ada menyebut Buddha, adalah hadiah nih dari salah seorang raja dari daerah Syam. Badannya agak-agak hitam-hitam sedikit lah, tidak secantik Siti Sarah. Lalu rupanya Siti Sarah ini cemburu pula Pak dengan Siti Hajar nih. Cemburu luar biasa. Tapi umur 80 tahun ada cemburu sama apa ya? Sama madu ya. Kita tutup cerita di sini. Kita cerita korbannya. Lalu baru dapat anak, lahir tuh di usia dalam riwayat ada menyebut 103 tahun, ada yang menyebut 107 tahun, Pak. 103 tahun bisa punya anak, Pak. Kita, nah, 107 tahun. Lalu punya anak lagi dari Siti Sarah, doa Nabi Ibrahim dikabulkan, punya anak Ishak berusia pada usia 111 tahun. Ada menyebut 113 tahun. Oh, itulah. Maka ketika lahirnya Nabi Ismail alaihissalam, lahir, Allah Subhanahu wa taala baru pandai mengolek-olek lah nih Nabi Ismail. Lalu Allah suruh perintahkan untuk mengantar ke lembah sunyi di tempat yang sunyi, Pak. Lembah sunyi di tempat sunyi. Kita punya anak 100 tahun baru punya anak. Lalu pas anak kita lahir suruh letakkan tempat sunyi di tempat tak ada kehidupan. Kalau kita kira-kira bisa apa? Kita jawab aja lah, pasti tak bisa. Tapi kalau itu menimpa kita karena kita orang beriman, tentu kita jawab, insya Allah bisa. Nah, gitulah lagi kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, lalu sampai di lembah sunyi itu, dan kemudian diabadikan lembah sunyi itu, ditinggalkan Nabi istrinya Sayyidatina Hajar bersama putranya Ismail. Lalu ketika meninggalkan itu apa kata Hajar? Ya Ibrahim, apakah kau meninggalkan kami di sini karena Allah? Kalau kita baca sirahnya kan, Ibrahim melangkah, kemudian dia pergi meninggalkan istri dan anaknya tanpa menoleh ke belakang. Dipanggil sini Ibrahim. Kalau bahasa kita ya, bang, abang. Dia pergi aja jalan terus, bang. Tak nengok-nengok ke belakang. Bang, apa kami tinggalkan sini bang? Mungkin meleleh air mata suami kan, oh dia anak ditinggal. Bang, apa kami ditinggalkan di sini? Istrinya bertanya, bang, apa kami ditinggalkan di sini ini? Sampai pada pertanyaan ketiga tidak dijawab oleh Nabi Ibrahim AS. Lalu kata Siti Hajar, bang, apakah engkau meninggalkan kami di sini karena Allah? Tentu jawabnya iya kan, karena Allah. Kalau ini kau meninggalkan kami karena Allah, maka pergilah. Ada istri yang sanggup itu? Hah? Kan belum ada perang ketika itu. Maka bentuk jihad, bentuk perjuangan adalah menekan hawa nafsu, menekan kecintaan, menekan segala bentuk kepentingan, keinginan kita, lalu mengataskan segala kepentingan Allah ketika itu. Nabi Ibrahim tinggalkan anaknya. Pada tahun ke-7 kangen Nabi Ibrahim sama anaknya. 7 tahun tinggalkan anak. Kira-kira udah pandai apa tuh Pak? 7 tahun. Sudah pandai, udah sekolah SD lah dia. Ya kan? Anggaplah SD zaman itu 5 tahun. Berarti dah kelas 3 SD itu Pak. Badan besar kan. Saya SD dulu 5 tahun. Usia saya masuk SD 5 tahun. Berarti kelas umur 7 tahun saya kelas 2, kelas 3 SD. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, cuman SD sekarang kan 7 tahun Pak. Itu bedanya. Lambat dewasa SD sekarang. Umur 20 masih minta ya tak duit, ya tak duit gitu. Harusnya umur 20 itu udah jadi khalifah, memimpin bumi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka ketika umur 7 tahun Nabi Ibrahim itu rindu sama anaknya. Pergilah dia pergi ke Mekah. Berdoa sama Allah, ya Allah aku rindu sama anakku, boleh nak jumpa? Dan riwayat diceritakan, pergilah ke Mekah tersebut, ke tempat lembah sunyi itu. Di sana sudah ada kehidupan. Suku Jurhum sudah banyak hinggalah terjadi kehidupan. Karena ketika Nabi Ismail ditinggalkan bersama ibunya, tidak ada kehidupan. Lalu berdoa, berusaha banyak, bersyukur pada Allah, menyebut nama Allah, berlari sana lari sini dalam keadaan haus. Lalu Allah Ta'ala tolong melalui Jibril alaihissalam. Dari hentakan kaki Nabi Ismail keluarlah air, yaitu air Zam-Zam kan. Kita tahu cerita itu. Sudah ada kehidupan karena ada air di situ.
Lalu Nabi Ibrahim pergilah ke Mekah. Tapi kata Allah Ta'ala dari riwayat, boleh pergi ke Mekah tapi tak boleh turun dari onta, dari kendaraannya, dan tak boleh jumpa, nengok aja. Ibu bapak, kalau ada bapak rindu sama ibu atau ibu rindu sama bapak sama anak, tengok rumahnya aja atau tengok dari jauh, tapi tak boleh jumpa. 7 tahun namanya. Gimana tuh? Menahan keinginan jumpa, rasa sayang dan rindu. Rasa sayang dan rindu boleh, tapi semua dalam aturan Allah. Pada tahun ke-9 kata ulama dikisahkan, balik Nabi Ibrahim setelah tahun ke-7 balik, kemudian tahun ke-9 rindu lagi. Ya Allah, aku ingin jumpa anakku, istriku di Mekah. Boleh tak jumpa? Maka boleh jumpa, tapi syaratnya jumpa boleh, ketemu boleh, ke rumahnya boleh, tapi tetap tak boleh turun dari ontanya. Gimana tuh? Maka diketuk pintu, Nabi Ibrahim masih di atas onta. Lalu Siti Hajar melihat suaminya, dia bawakan bejana untuk mencuci kaki Nabi Ibrahim di atas ontanya. Lalu sambil mencuci itu menetes air matanya ke dalam air cuci bejana bekas kaki Nabi Ibrahim. Terus menetes air matanya. Sama-sama rindu, Pak. Tetapi ini perintah Allah, syariat Allah. Jadi jumpa, cuci kaki, pergi lagi. Awak kalau saya pun ingin ceritakan ini rasanya lain hari kita. Di tahun ke-11 kata ulama, Nabi Ibrahim pulang. Kemudian 2 tahun berikutnya Nabi Ibrahim itu rindu lagi sama anaknya. Udah memuncak 11 tahun. 11 tahun Pak Ustaz. Tak ada pakai HP, tak ada video call. Lalu lah ada di sini ayah, ada video call. Maka ketika tahun ke-11 jumpa, kata Allah Ta'ala dalam riwayat, boleh jumpa dan tinggal bersama mereka. Pergilah ke Mekah, jumpa bersama mereka. Umur 11 tahun dah pandai bantu ayah bekerja. Orang 11 tahun umur dulu Pak, udah taman SD itu, udah bisa berbuat, udah bisa mengerjakan sesuatu, udah cukup usianya untuk membantu ayahnya melakukan sesuatu. Baru aja kumpul, sebentar baru kumpul, sedang enak-enaknya sama anak istri. Lalu Nabi Ibrahim AS bermimpi. Apa mimpi Pak? Sembelih. Dan mimpi Nabi Ibrahim ini tidak langsung mimpi, tidak langsung Nabi kerjakan bahwa ini adalah wahyu. Mimpi hari pertama, mimpi hari kedua, mimpi hari ketiga. Dia aku melihat dalam mimpiku ini arafil manam. Aku melihat. Bukan ra'aitu, bukan melihat, tapi dia dalam bentuk fi'il madhi, fi'il mudhari. Jadi present Pak. Aku melihat dalam mimpimu, aku menyembelihku wahai anakku. Inni ara fil manam isbahuka fanzur maza tara. Kan itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya aku melihat, aku menyembelihmu. Malam pertama ragu dia. Malam besok mimpi lagi. Melihat juga lagi mimpi yang sama. Malam besok mimpi lagi. Sehingga hari kepastian disebut hari Arafah. Tarwiyah hari ragu-ragu. Mimpi betul atau tidak. Arafah hari betul-betul dinyatakan bahwa ini adalah wahyu Allah. Mimpi Pak. Bisa mimpi ini kalau kayak kita dijadikan wahyu Pak. Kalau kita nih. Karena kalau Nabi Ismail itu mimpinya, Nabi Yusuf mimpinya kan aku melihat dalam mimpiku. Itu kejadiannya Pak. Kejadian past tense, kejadian future tense yang akan datang. Jadi Nabi Yusuf itu yakin bahwa mimpinya itu adalah wahyu. Tapi Nabi Ibrahim AS mimpinya itu dia sedang melihat menyembelih, artinya sedang melaksanakan present tense. Dan mimpi itu perintah Allah, ternyata dia yakin bahwa itu adalah wahyu Allah. Ya bunayya inni ara fil manam. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku. Asbahuka, aku menyembelih kamu. Fanzur maza tara. Padahal dia udah yakin tuh. Bagaimana menurutmu nak? Udah yakin itu perintah Allah Ta'ala. Lalu bagaimana menurutmu nak? Tanya juga dia lagi. Apa kata? Ya abati if'al maza if'al ma tu'mar. Hai ayahku yang tercinta, yang kusayangi, lakukanlah apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka kamu akan jumpa aku dalam keadaan sabar. Ada tak seorang bapak yang bisa mendidik anaknya padahal berpisah selama 11 tahun, lalu anaknya bisa seperti itu? Lalu ada anak yang berpisah sama ayahnya, tak dapat didikan ayahnya secara langsung, lalu anaknya bisa seperti itu? Bisa tak? Kan tak masuk akal. Tapi karena Allah, karena
seorang ayah melakukan apa yang dia kerjakan atas perintah Allah, maka generasi yang menjadi generasi penerusnya dapat didikan Allah Ta'ala dengan seorang ibu yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin punya anak seperti Ismail, maka jadilah bapak seperti Ibrahim. Kalau ingin punya anak seperti Ismail, jadi bapak seperti Ibrahim. Ini ingin punya anak seperti Ismail, tapi sifat bapak seperti Fir'aun, mana lah bisa? Bisa tak? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita bahwa mimpi menjadi keyakinan bahwa ini adalah perintah Allah. Bapak Ibu, untuk bersyukur pada Allah, sembelih anakmu. Nikmat Allah Ta'ala banyak, sembelih. Kalau kita mimpi ini diibaratkan, kalau bapak mimpi misalnya gini Pak, mimpi bapak melihat istri bapak menyuruh bapak nikah lagi. Yakin tak itu wahai Pak? Malam pertama mimpi kan, Iko ya atau tidak lah. Malam kedua mimpi loh deh. Mimpi, bang nikah lah bang atau berani tak bapak bilang sama ibu? Nggak bisa. Tetapi mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam, mimpi dia yakini wahyu, lalu dibilangnya sama anak, lalu dia kerjakan. Kita kalau mimpi, karena kita bukan nabi ya Pak, tapi mimpi sebagian dari tanda kenabian. Beda ya Pak, beda, tentulah beda. Tapi begitulah kuat keyakinan Nabi Ibrahim salam terhadap mimpi. Kemudian dia melaksanakan prosesi penyembelihan anaknya. Yang sembelih itu kemudian Allah ganti dengan seekor kibas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka menyembelih korban ini kata ulama hukumnya wajib bagi yang mampu. Kalau kita hitung Nabi Ibrahim itu dengan kesusah payahannya, dengan segala bentuk kehidupannya, susah payah berpisah 11 tahun, baru berkumpul suruh sembelih. Kita hari ini seenak-enaknya punya duit, punya harta, punya kesehatan, punya anak, istri, yang diminta bukan sembelih anak, cuma sembelih seekor hewan kurban. Sudah daftar belum? Sudah ya. Maka bagaimana kaifiatnya? Apakah kurban ini hukum wajibnya jatuh untuk kifayah atau hukum wajibnya untuk ain? Sebagian ulama menyebut kurban ini fardu ain. Satu orang satu, bagian ulama ya. Kenapa alasannya? Karena alasannya ibadah. Ibadah yang dilakukan diperintahkan kepada individu, berkait paut dia dengan fasolli, solatlah kamu dan berkurbanlah. Solatlah kamu dan berkurbanlah. Berarti dia masuk pada amalan masing-masing individu. Tapi ada riwayat menjelaskan bahwa sahabat Nabi SAW seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Ali pernah tidak berkurban Pak. Pernah juga tak berkurban. Sehingga ulama jumhur menyatakan bahwa berkurban ini adalah sunnah muakkad atau wajib bagi orang yang berkemampuan, lalu tidak diwajibkan tetapi diperkuat kalau dia sanggup melaksanakan bagi orang yang tak mampu. Jadi orang mampu wajib. Apa ukuran kemampuan wajib? Kalau dia punya barang di rumahnya, barang ketiga yang lebih mahal daripada seekor kambing, maka kalau dia tak berkorban, maka dia berdosa. Jangan dekat tempat sholat kami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kurban kenapa mesti daging? Kemudian pada hari ke-9, ke hari ke-10, 11, 12 hari raya penyembelihan itu, kan 1 sampai 9 kita puasa, khususnya pada hari Arafah kita puasa, berdoa, lalu puasa kita diterima Allah, dosa kita diampunkan semuanya. Akhirnya tahun 1441 ini tak ada dosa kita. Setahun ini dah dihapuskan dosa semua. Jalan risalah yang telah ditempuh orang dahulu seperti itu. Tak ada dosa kita. Lalu dengan semua itu bersyukur, berterima kasih. Puasa sunnah, tapi pada tanggal 10, 11, 12, 13 haram puasa. Sebelumnya sunnah, lalu ketemu tanggal 10, 11, 12, 13 haram puasa. Dan mesti makan gitu kan. Kan tak boleh puasa itu kan mesti makan. Pertanyaannya, kenapa makan jadi ibadah? Padahal lebih utama menahan makan daripada makan. Kan amalan yang sering puasa. Lalu hari 10, 11, 12, 13 itu kan
hari raya, makan. Kenapa, Bu? Kenapa mesti makan? Orang tak makan berdosa hari itu. Siapa yang tak makan, menahan dirinya berpuasa, dia berdosa. Kenapa, Pak? Dapat 2 lontong nanti dia. Bu, kenapa, Pak? Pak? Kenapa, Pak? Hari raya lah, kemenangan. Hari kemenangan. Dalam bahasa syariatnya ini hari raya. Kalau bahasa Pak Yusfi tadi hari kemenangan. Bahasa Ambo, di hari itu kita makan karena kita sedang beroleh. Beroleh itu maksudnya bersyukur dengan semua nikmat Allah. Makannya daging, Pak. Bukan bagi-bagi uang, tapi makan daging. Tanda kita bersyukur, kita beroleh pesta, Pak. Tapi pesta kemenangan sebagai hamba Allah yang dihapuskan dosanya dan berterima kasih dengan seluruh nikmat Allah. Lalu pada hari itu walitukmilul iddata walitukabbirullaha ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakan bilangannya, lalu bertakbirlah kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beroleh awak, Pak. Ada orang beroleh puasa, Pak? Pak, ini beroleh, punya puasa ada tak? Maka harusnya Idul Adha itu hari beroleh. Hari pertama potong rumah Pak Anton. Hari kedua potong rumah Pak Ketua. Hari ketiga potong rumah Pak Yusuf. Hari keempat potong rumah Ketua Pak RW, kan? 4 hari itu, 10, 11, 12, 13. Hari nahar, hari penyembelihan kurban. Hari tasyrik. Yang lewat dari hari nahar, dan kita disunnahkan untuk memotong hewan kurban. Artinya bagi-bagi makan-makan. Ada enggak 4 hari seperti itu orang beroleh, Pak? Harusnya Idul Adha itu godang rayo ya, Pak. Bisa enggak tahun ini kita buat khusus muslimun? Awak datang di hari itu. Tanda kita bersyukur, dapat nikmat yang banyak, berbagi dengan sesama, beri makan, kumpulkan orang miskin. Masya Allah. Dari syariat yang telah Allah tunjukkan, ajar kepada Nabi Ibrahim AS, lalu kepada kita diganti dengan hewan korban. Ini intinya apa? Dengan kemenangan kita menahan nafsu, beribadah kepada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Lalu Allah pun melepaskan tekanan nafsu kita itu dengan apa? Makan, berbagi, senang-senang, beroleh, kan gitu. Tapi dalam syariat yang ditetapkan. Bersyukur maka, Masya Allah. Banyak bersyukur dengan bertakbir, banyak bersyukur dengan berbagi. Tapi hari raya itu, Pak, orang menyembelih kurban sikit kali takbir. Yang takbir cuma Pak Imam aja. Selesai salat baru takbir. Padahal 4 hari di hari raya itu lisan-lisan kita harusnya bertakbir terus. Waktu pergi haji misalnya, waktu hajian, itu orang kampung tinggal di Mekah tuh yang memang di masjid tuh, itu dari rumah ke masjid selama bahkan dari tanggal 1 Zulhijjah mereka bertakbir. Dari 1 Zulhijjah, Pak, sampai habis hari tasyrik mereka bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mereka gitu kan takbirnya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu Akbar. Masa kembali. Tapi kalau kita buat tanggal 1 Zulhijjah bertakbir, heran. Orang-orang ayo dia datang bertakbir gitu kan. Kenapa? Karena hari tanggal 1 Zulhijjah itu disunnahkan, kita sudah masuk hari-hari mulia beramal soleh. Satu di antara kemuliaan itu berzikir pada Allah. Takbir itu berzikir. Tapi kita kebiasaannya berzikir yang banyak itu ketika sudah ditetapkan bilangan hari raya Idul Adha. 4 hari kita bersyukur bertakbir, Pak. Kalau hari Idul Fitri sehari. Bisa, Pak? Berapa ekor tadi, Pak? 16. Masya Allah. 16 ekor itu kita habiskan dalam 4 hari, bisa nggak? Bapak Ibu yang dimana hukum perintah kurban ini seperti itu. Dalilnya wajib, tapi karena ada sahabat yang pernah tidak berkurban, lalu menjadi disepakati ulama menyebut dia adalah sunnah muakkad. Lalu bagaimana pembagian dari kurban? Lalu bagaimana penyembelih hewan kurban? Penyembelihnya orang yang betul dekat dengan Allah lah yang paling bagus. Lalu ada sekarang namanya juleha, Pak. Juru sembelih halal. Sudah ada belum dari masjid kita? Sudah, nanti akan datang tanggal 30. Alhamdulillah. Juleha, ada yang nama Juleha sini, Bu? Juru sembelih halal. Setidaknya dia mengerti syariat
menyembelih hewan kurban. Kalau rumah potong hewan kota Provinsi Riau yang di Jalan Teropong itu, almarhum teman saya Ustadz Bambang Kuntoro SPT MSI S3 S2 Ilmu Peternakan dari IPB meneliti tentang penanganan penyembelihan hewan ternak di rumah potong, lalu penanganan dari higienisnya, dari mikrobanya. Dia bikin skor berdasarkan skala Likert, dia kasih poin-poin. Poinnya tuh di atas 5 dia halal, 5,5 halal tetapi tidak toyib, 6,5 ke atas baru halalan toyiban. Jadi ada skornya. Kalau di bawah 5 tak bagus, tak layak dikonsumsi. 5 itu boleh konsumsi, tapi belum bagus. Hasil penelitian beliau, poin rumah potong kita ini, maaf ini ya YouTube langsung ya. Dulu tahun 2014 beliau S2-nya selesai, kemudian meninggal, yang almarhum meninggal tahun 2019 yang lalu. Masih muda Pak, di bawah saya usia 3 tahun. Kesimpulannya rumah potong hewan kota Jalan Teropong Provinsi Riau ya, itu poinnya hanya 5,5. Kata pembimbing beliau ada Ibu Raden juga Pak, Raden Roro, lupa saya, ada di jurnal ada. Halal tapi tidak toyib. Jadi rumah potong kita ini halalan la toyiban. Kenapa? Penanganannya tidak bagus. Yang nyembelihnya buka baju, pakai celana pendek, entah sholat atau tidak dia. Kemudian daging kurban, daging hewan tadi dimasukkan aja ke mobil pickup tuh, higienisnya tak terjaga. Bahkan dari hewan ternak yang disembelih itu sampai ke pasar, bakteri terbanyaknya adalah bakteri E. coli. Hati-hati Pak. Bukan di ini. Jadi kalau masak hewan yang kita beli di pasar tuh betul-betul masaknya baik-baik. Tetapi penanganan dari proses penyembelihannya tidak toyib, tapi halal. Waktu itu 5,5. Nanti bisa buka jurnalnya di Google ada. Bapak Ibu yang berkata, maka penanganannya mesti juga baik. Daging korban ini disembelih dengan doa. Lalu peserta kurban sunnah melihat kurbannya. Dan usahakan semua yang melihat kurbannya itu, kita semua yang berkurban ini membaca doa. Doa sunnah yang dibaca Nabi SAW. Bapak Ibu korban semua? Siapa orang yang berkorban? Siapa yang korban? Boleh tunjuk tangan yang korban tahun ini. Ini kan kita udah 10 hari lagi nih kan. Banyak korban sini kan? Sudah hafal doa menyembelih kurban? Tiap tahun kurban Ustaz, doanya tak apa? Tak tahu. Oh itu dia. Itu bahasa insya Allah ini kurbanku, aku dan keluarga. Bismillah ya sama-sama. Bismillah. Allahumma Minka. walaka wa Minni. taqabbal minni. Minimal itu. Share. Bismillah. Allahumma minka walaka wa taqabbal minni. Diriwayatkan dalam hadis dari Imam Muslim juga Imam Tirmizi. Tambahan kalimat ada walaka di sini. Allahumma minka walaka wa taqabbal minni. Bismillahi Allahu Akbar. Maaf, Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma minka walaka wa taqabbal minni. Jadi ulama masyarakat ada yang menyebut Bismillah Allahumma minka walaka wa taqabbal min. Zulkarnain min Yusti min Yusbi min Maryadi min Anton min. Jadi karena ramai boleh membaca minna dari kami. Kalau ekor kambing satu minni. Ada baca ini Pak sama ini Pak. Jadi yang panitia kurban ini supaya enak besok Pak, dibuat fotokopi doanya kecil-kecil bagi dengan peserta kurban. Boleh nanti saya share. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma minka walaka wa taqabbal minni. Setiap orang membaca. Kalau yang tukang sembelihnya baca nama-nama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma minka walaka wa taqabbal min fulan bin fulan min fulan binti fulanah min fulanah binti fulan min fulan min fulan min fulan, baru Bismillah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Dan setiap orang menyaksikan ketika hewan yang dikurbankan itu disunnahkan bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar. Kena gitu Pak. Takbir. Takbir Bu. Takbir Bu ya Pak.
Bagusnya kumpul dulu. Kasih manasik lah. Kalau pergi haji ada manasik haji. Ini manasik tata cara penyembelihan hewan kurban bagi yang menyembelih dan peserta kurban. Nah, saya kebetulan ini pernah ikut pelatihan Pak. Pelatihan penyembelihan kurban dulu tahun 2003 2004. Udah lama. Parang sembelih saya 5. Sedap deh. Ada yang satu parang tuh untuk 40 ekor kata yang punya parang tak perlu diasah lagi. Terletak di lehernya tuh tekan sedikit pas katanya. Kalau dapat menyembelih kurban tuh jangan lewat dari 30 detik. Ini gini. On dia mau ibu 2 kali 3 4 kali gosok pula baru meninggal. Doa tadi hafal Bapak Ibu? Insyaallah ya. Bismillah Allahu Akbar. Allahumma minka walaka wa taqabbal minni. Baru bertakbir. Lalu daging kurban ini boleh tak kulitnya dijual, boleh tak dagingnya ini semua ini. Daging kurban itu kata ulama 3 peruntukannya. 1, 1/3 bagian maksimal bagi peserta kurban untuk ambil tabarruk, minimal 1 impil hatinya. Tabarruk maksudnya ambil berkah peserta kurban, dan tak lebih dari 1/3 berat daging kurban. Kan setiap orang ini hitungan kurbannya kan kambing. Kalau kambing itu rata-rata berat berapa kilo Pak? 9 ya? Ada yang 9, ada yang 7 ya. Anggaplah 9. Berarti kalau 9 kilo satu ekor kambing, punya pemilik kambing itu hanya 1/3-nya, berarti 3 kilo. Minimal sedikit, jangan sampai tak dapat. Kena ambil berkahnya, tabarruk, hatinya kayak kalau Nabi hatinya. Kalau kita biasanya kakinya ya Pak. Entah apa kaki C untuk C. Untuk apa? Untuk sup. 1. Yang kedua untuk fuqara wal masakin, orang fakir dan miskin, berbagi. Yang ketiga untuk handai taulan, untuk hadiah. Jadi ada 1 untuk peserta kurban tabarruk, yang kedua untuk sedekah, yang ketiga untuk hadiah. Jadi kata ulama, kata Ustaz Saidul Amin juga beliau menyebut, kalau kita melihat 3 peruntukan hewan kurban ini, maka boleh masak makan sama-sama. Kenapa? Hadiah untuk karib kerabat. Yang kurban dia juga, yang makan juga karib kerabat. Dan tak boleh masak yang kurban dulu sampai. Tengok dulu pembagiannya. 1 tabarruk, 2 sedekah, 3 hadiah sebagai syifa. Jadi tidak usah berdebat lagi, boleh masak tak boleh masak. Masalahnya yang diperdebatkan siapa masak, itu aja ya kan Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kulitnya boleh dijual atau tidak? Dalam pendapat yang ekstrim, misalnya pendapat Imam Malik, bahwa semua yang berkaitan dengan kurban hanya untuk konsumsi kurban, termasuk kulitnya Pak. Tak boleh untuk yang lain-lain. Pendapatnya luar biasa, akhirnya kulitnya digunting-gunting ya, masuk plastik, lalu terbuang, digunting terbuang. Ini pendapat ekstrim. Lalu ada pendapat yang agak longgar sedikit. Apa dia? Boleh bagian dari kurban itu dijual, tetapi pemanfaatannya tetap untuk kegiatan kurban. Ini agak apa sedikit nih? Agak longgar sedikit. Ini pendapat Imam Malik yang tadi Imam Hanafi. Yang keras itu Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi tak boleh. Imam Malik membolehkan. Tapi syaratnya semua yang dijual tadi itu, misalnya kulit dijual hanya untuk kembalinya aktivitas kurban juga. Misalnya beli tali, beli ini. Tapi kan masalahnya barang itu tak habis. Jadi inventaris, karena dia berdasar barang yang tidak bisa dimakan, maka dibolehkan. Lalu ada pendapat yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah apa? Semua yang berkaitan dengan daging kurban, terutama kulitnya, yang kulitnya ini hanya boleh dimanfaatkan dari kurban itu, tapi tidak boleh dijual. Makanya dulu banyak dibikin beduk kulitnya, hanya untuk dimanfaatkan, tak boleh dijual. Pertanyaannya saat ini kan, dimanfaatkan beduk tidak juga, dimakan dibuang terbuang, lalu bagaimana memanfaatkannya? Ada lagi pendapat mujaddid para pembaharu dari fikih Basul Masail dibahas
masalah-masalahnya. Boleh kulit kurban itu dijual, tapi uang penjualannya dibagikan kepada fakir miskin sebagai bentuk tadi hadiah atau bersedekah, lalu hadiah untuk sama nilainya seperti daging. Tapi yang peserta kurban tak boleh ngambil uang. Dia bilang ini uang hasil daging tadi untuk tabaruk, tak bisa. Tak bisa untuk berkat, tak boleh. Hanya boleh untuk dibagikan. Jadi mesin kita gimana? Jual atau? Jual. Jual lalu uangnya sedekahkan. Paling bagus tuh uangnya dititip masukkan dalam itu. Ini untuk 50.000 untuk beli bumbu misalnya. Tapi tak cukup pula ya Pak. Dibagikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Maka ini syariat kita bersyukur. Terakhir, kenapa tanda kurban itu mesti daging? Kenapa tak ikan? Pak, kenapa kurban itu mesti daging? Kenapa tak ikan? Kenapa tak ayam? Sebagai penutup, kita mudah-mudahan ini bisa mengambil hikmahnya. Karena lambang sejahtera di dunia itu makan daging. Bahkan FAO, BPS kalau meneliti seseorang dikatakan sejahtera itu tengok berapa kali makan daging setahun. Tak ada berapa kali makan ikan, tak ada nah. Makan ayam. Maka ukuran kesejahteraan itu mewah itu adalah makan daging. Maka ketika kita berkorban bersyukur berarti bermewah-mewah karena Allah, lalu berbagi dengan orang yang tak mampu. Maka inilah diantara filosofi makna berkorban, bersyukur yang sungguh-sungguh pada Allah. Mudah-mudahan syukur kita diterima Allah, dihapuskan dosa kita, kita pun berbahagia menutup tahun. Jadi beroleh, jangan tiup trompet Pak. Ini waktu tahun tiup trompet, sudah tuh menutup tahun dengan apa lagi Pak? Kembang api. Menutup tahun itu dengan berkorban. Kalau tak sanggup pergi haji, berpuasa di hari Arafah, kemudian kita menyembelih korban, berbagi-bagi kita, bersyukur. Ada juga nyanyiannya. Kalau akhir tahun ada kan, selamat tahun baru. Kalau ini ada nyanyiannya. Nyanyiannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dia. Itu dia. Bertakbir kita kepada Allah SWT. Sampai sini mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar bersyukur dengan semua nikmat Allah Ta'ala. Fas inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang menolak syariat ini, membenci engkau wahai Muhammad, maka dia terputus dari nikmat Allah, dari pandangan Allah, tak dianggap kita ini. Ada pertanyaan? Pas Lontong sudah menunggu ya. Lontong Medan. Ini tanda bersyukur Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'atan marhumah. Tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah. Allahumma anzil rahmah wal hidayah wasyakina wal mawaddah wal maghfirah wal barakah. Khususan ala hadza jama'ah ya rabbal alamin. Allahumma idfa'na al-bala wal bala wal waba' wal fahsya wal munkar. Azhara min hawa ma batan min baladina Indonesia khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.